Selamat sore teman-teman kerabat semua, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Video sekali ini melakukan gerakan dengan beberapa cara saat olahraga menggunakan media samsak. Kita banyak dapat melakukan gerakan mulai dari awal, artinya melakukan secara perlahan-lahan. Selanjutnya setelah terasa kondisi tubuh agak panas, mulailah kita dengan beberapa gerakan. Sebelumnya kita lakukan warming up atau pemanasan sebentar aja, itu dengan cara jongkok bangun, termasuk juga gerak-gerakan otot-otot pada betis, pinggang, pinggul, lengan, serta gerakan yang lainnya. Beberapa cara untuk melakukan pelatihan ini saya persingkat saja untuk menghemat waktu dan tambah sedikit gerak-gerakan lari-lari kecil, termasuk juga gerakan pada bahu, agar semua nantinya ketika otot-otot kita akan gerakkan melalui organ tubuh baik itu tangan dan kaki menuju ke badan samsak, paling tidak otot-otot sudah siap saat melakukan interaksi kepada badan samsak. Nah, setelah itu kita mulai dengan beberapa gerakan bisa kita lakukan melalui satu proses pukulan seperti yang saya peragakan kali ini, yaitu dengan melakukan gerakan pukulan secara perlahan-lahan tanpa menggunakan tenaga yang besar atau full tenaga. Lakukanlah gerakan dengan pukulan tangan kanan dan kiri. Nah, untuk beberapa gerakan teknik memukul di video-video saya sebelumnya, setelah banyak saya berbagi pengalaman teknik memukul dengan posisi tangan agar tidak mengalami sesuatu hal yang tidak kita inginkan. Selanjutnya kita dapat melakukan gerakan dengan melangkahkan kaki ke depan atau menuju ke pendekatan badan samsak. Bersikaplah santai saat melakukan pelatihan, apalagi di usia-usia kita yang sudah lanjut seperti saya sudah 58 tahun masih sampai hari ini menggemari media samsak sebagai partnernya. Karena dengan durasi waktu yang biasanya saya melakukan pelatihan waktu 15 menit sudah cukup, badan akan menjadi panas hingga berkeringat. Nah, kembali ke poin ini, setelah kita melakukan gerakan pukulan dapat juga disusul dengan gerakan dengan tendangan, istilahnya tendangan kecil-kecilan, artinya tidak menggunakan tenaga yang terlalu besar. Saat tangan kanan dan kiri memukul, perhatikanlah celah kaki kanan ataupun kiri yang akan menuju ke badan samsak. Tendangan yang saya peragakan ini merupakan tendangan dengan menggunakan lentingan lutut, yaitu tendangan dari arah samping baik dengan tangan kaki kiri ataupun menggunakan kaki kanan, ditambah juga dengan lentingan. Dan posisi kaki di saat melakukan tendangan yang bertumpu ke tanah itu adalah lurus. Angkatan kaki untuk melakukan gerakan ke badan samsak itu diangkat di atas pusar atau sejajar dengan pusar. Selanjutnya lakukan gerakan dengan melentingkan lutut ke badan samsak seperti yang saya peragakan ini. Sekali lagi, bergeraklah dengan suasana yang santai, artinya tidak menggunakan tenaga yang terlalu besar, karena kita akan melihat situasi dan kondisi ketika gerakan kita terus menerus kita lakukan, akhirnya kondisi tubuh akan menjadi panas. Nah, gerakan tersebut tadi ditambahkan dengan atau didukung dengan gerakan egosan pinggul sehingga tendangan akan menjadi mantap. Selanjutnya sekarang kita dapat melakukan gerakan dengan melakukan gerakan lurus ke depan. Tetap apa yang saya katakan, narasikan di depan itu untuk jangkar ke bawah selalu dalam posisi lurus. Sekarang lakukanlah lentingan dengan istilahnya mendorong ke badan samsak, dengan catatan gerakan dari kaki itu posisinya lurus ke badan samsak. Kunci dari gerakan ini selalu atau tetap berfungsi pada lentingan lutut yang tadi adalah arahnya ke samping, sekarang posisinya arahnya ke depan. Nah, teruslah dilakukan secara perlahan-lahan sambil mengadaptasi posisi tapak kaki yang menyentuh ke badan samsak. Ketika secara teori akhirnya sudah terasa agak pas,
kaki yang bertumpu di tanah dan juga gerakan kaki yang dijulurkan ke depan samsa itu sudah terasa pas, baru ditambahkan dengan tenaga. Selanjutnya, untuk gerakan yang lain kita dapat melakukan pukulan ke badan samsa menggunakan punggung tangan. Nah, ini punggung tangan kiri ditambah dengan dorongan pinggul melakukan gerakan pukulan ke badan samsa. Secara umum pada umumnya ketika orang melakukan pelatihan menggunakan badan samsa menggunakan otomolan 2, sekarang kita lakukan dengan punggung atau punggung pada tangan. Nah, variasinya dapat teman-teman perhatikan. Pertama kita lakukan dengan gerakan pukulan kiri dan selanjutnya memutar, lakukan dengan arah gerakan tangan kanan. Untuk kecepatan speed ya tergantung dari situasi dan kondisi. Ketika kita sudah merasa agak fasis atau agak hafal dengan gerakannya, kita bisa lakukan dengan kecepatan yang lebih. Selanjutnya lagi kita bisa tambahkan untuk menambah variasi aneka ragam gerakan. Setelah melakukan pukulan dengan punggung tangan kiri dan kanan, disusul gerakan berupa tendangan, itu tendangan lurus ke depan dengan cara menekuk kaki menggunakan lentingan lutut. Setelah kita terasa sekian menit melakukan pemanasan ataupun gerak-gerakan tersebut, kondisi harusnya secara otomatis napas dan juga otot-otot kita sudah bergerak. Semangat dan motivasi kita melakukan gerak selanjutnya akan lebih mantap. Nah, sekarang dengan gerakan yang lain, yaitu mendekatkan diri kita ke arah badan samsa, mengangkat lutut, dan selanjutnya menggerakkan kaki ke badan samsa. Dengan catatan, paling tidak jarak antara samsa dengan posisi kita berdiri itu adalah tidak terlalu dekat dan juga tidak terlalu jauh. Karena kedekatan samsa di saat dia akan mengayun otomatis akan mendesak ke daerah pertahanan kita. Gerakan ini adalah gerakan menghadang yang sifatnya kalau samsa datang ke posisi kita, langsung kita keluarkan gerakan dengan hadangan melalui menjulurkan kaki, yaitu secepat mungkin ke arah badan samsa. Nah, sekarang saya ambil posisi dari atau menggunakan kaki kanan, yang tadi adalah kaki kiri. Gerakan inilah gerakan sangat simpel, bisa dilakukan secara insting atau refleks. Jadi ketika samsa datang mengayun mendekati daerah kita, cepat itu pun kita julurkan kaki atau gerakan kaki ke badan samsa untuk melakukan tendangan. Jadi kecepatan menendang itu tergantung dari feeling, insting, kebersamaan antara pikiran dan juga. Nah, sekarang teman-teman saya udah ukur waktu 8 menit, kayaknya ini sudah terasa tubuh menjadi panas dan badan saya sudah mulai sedikit berkeringat karena kondisi yang terjadi adalah otot-otot terus berinteraksi antara otot kaki, betis, paha, pinggang, pinggul, tangan, dada, sehingga itu membuat suasana akan cepat menjadi panas. Nah, untuk sekarang ketika teman-teman melakukan pelatihan menggunakan samsa berayun, yang perlu diperhatikan menurut saya adalah kita lakukan ganjalan dengan menggunakan kepalan, bukan tangan terbuka. Ini sangat berbahaya di saat samsa datang mendekati daerah atau pertahanan kita. Menggunakan tangan terbuka adalah sedikit berbahaya atau berbahaya. Sebaiknya kita lakukan dengan hadangan genggaman. Setelah itu baru disusul apakah kita mau melakukan gerakan tendangan ataupun dengan pukulan. Nah, selanjutnya lagi adalah melakukan gerakan dengan menambahkan loncatan. Jadi dari posisi kita berdiri, ketika ayunan samsa sudah mendekati ke daerah pertahanan kita, langsung melakukan lejitan atau melakukan loncatan. Yang menjadi tumpuan seperti peragaan ini adalah kaki kiri yang kita lejitkan ke depan, setelah itu baru lontarkan kaki kanan secepat mungkin ke daerah samsa. Ini tentunya juga ini berlaku adalah feeling atau insting di saat samsa akan datang mendekat daerah kita. Kemudian kita bisa juga melakukan pelatihan dengan menggunakan, istilah saya adalah tendangan memutar atau setengah lingkaran. Ini yang saya peragakan
ambil posisi dari arah biasa seperti kiri di depan, kemudian kita lakukan putaran dengan ujung kaki. Ujung kaki itu adalah menghadap berlawanan dengan samsak, dan selanjutnya melakukan putaran setengah lingkaran. Nah, dari awal sekarang udah ini langsung gerakannya saya peragakan secara spontan. Begitu kaki kiri kita pindahkan, langsung kaki kanan melakukan eksekusi ke daerah lawan atau bukan ke daerah sasaran yang kita gunakan saat ini adalah sebagai medianya samsak. Nah, melakukan gerakan putaran memang dengan samsak yang berayun sedikit agak sulit ya, karena posisi di saat kita memutar dan juga kedatangan samsak itu adalah tidak berada pada posisi sejajar. Namun sebagai media sasaran samsak kita dapat saja melakukan walaupun dengan tidak maksimal. Ketika memutar otomatis akan terganjal oleh datangnya samsak. Nah, sekali lagi teman-teman, ini keringat sudah betul-betul mulai mengucur, badan sudah mulai agak basah. Beginilah dengan durasi antara sekarang sudah 10 menitan melakukan gerakan menggunakan media samsak, karena tanpa kita sadari sebenarnya otot dari tapak kaki, betis, termasuk juga di paha, pinggang, pinggul, tangan, semuanya akan berinteraksi. Dengan demikian, karena suhu tubuh terus terpompa oleh otot-otot bergeraknya, akhirnya keringat akan keluar. Sekarang lagi kita dapat juga melakukan pelatihan dengan menggunakan media samsak, yaitu dengan melakukan tendangan lurus seperti yang saya peragakan sekarang ini, menambah loncatan ke depan samsak dengan catatan kaki yang bertumpu ke tanah tetap lurus dan kaki yang akan mengeksekusi tendangan ke badan samsak itu adalah dari tekukan lutut sampai ke posisi lurus. Nah, ini diperlukan satu kebiasaan, karena samsak yang datang ke daerah kita dia akan mengayun, tentunya atau mengandung tenaga. Nah teman-teman, sering saya katakan karena gantungan samsak ini terbuat dari seperti bentuk pancing, ketika kita lakukan tendangan sedikit ke atas dan posisinya tepat mengenai sasaran, akhirnya dia jatuh. Memang memerlukan sedikit waktu untuk mengambil, termasuk juga tenaga yang sedikit terkuras saat olahraga menggunakan media samsak yang tergantung. Ketika kena sasarannya tepat di badan samsak itu akan jatuh. Namun ini adalah menjadi suatu motivasi kita untuk mengukur kadar tendangan yang kita lakukan di saat berolahraga. Nah, walaupun gerakannya tanpa menggunakan tenaga full, namun karena posisi samsak datang ke daerah kita dan akhirnya tendangannya posisinya sesuai dengan narasi yang saya lakukan di depan tadi. Nah, ini saya perlihatkan, jadi teman-teman, tubuh sudah mulai panas dengan durasi waktu kurang lebih dari 13 menit kan. Dari awal, walaupun tidak secara full terus-terusan melakukan gerakan menggunakan tenaga besar, ataupun tidak terus-terusan melakukan pukulan dan tendangan. Sehingga karena otot-otot terus berinteraksi, akhirnya tubuh akan cepat menjadi panas. Selanjutnya kembali lagi, kita dapat juga melakukan pelatihan menggunakan media samsak dengan cara melakukan tendangan memutar. Ketika samsak sudah datang ke daerah kita, kita lakukan putaran kaki. Kalau kaki kanan yang akan digunakan untuk melakukan gerakan ke depan samsak, jadi kaki kiri berupa pancer yang tertumpu ke tanah itu diputar berhadapan dengan posisi samsak. Setelah itu lakukan gerakan sepenuhnya memutar ke badan samsak. Nah, posisi kaki termasuk juga posisi badan di saat melakukan gerakan seperti tadi tidak boleh condong terlalu ke kiri dan juga ke kanan, karena ini akan berakibat gerakan kita tidak leluasa dan juga tenaga
dilontarkan ke badan samsak itu tidak akan full. Nah, sekali lagi saya terus memperlihatkan bahwasanya dengan waktu yang sudah terukur hampir 15 menit ini sudah tubuh menjadi berkeringat. Apa yang saya katakan di depan tersebut karena otot-otot kita dari bawah tapak kaki, betis, lutut, paha, pinggang, pinggul, dada, lengan dan sebagainya. Ini saya perlihatkan gantungan samsak yang sering jatuh adalah posisi seperti itu. Ketika kena gerakan atau tendangan sedikit kita lakukan arahnya menuju ke atas dan tepat sasaran, akhirnya dia akan menjadi jatuh. Nah, selanjutnya kembali kita bisa juga lakukan gerak-gerakan yang sesuai dengan teori ataupun hal-hal yang dapat kita lakukan di depan samsak. Sekarang adalah mungkin ini gerakan yang paling saya suka, yaitu melakukan gerakan lurus ke depan dengan sedikit tambahan meloncat ke daerah samsak. Setelah loncatan mendekati badan samsak, dan akhirnya kaki kita angkat di atas pusar dan sepenuhnya lontarannya ke badan samsak. Nah, sekiranya dengan waktu yang saya katakan tadi 15 menit, 16 menitan ini sudah betul-betul badan berkeringat. Semoga bermanfaat teman-teman. Jadi walaupun kita di usia sudah lanjut melakukan atau menggunakan badan samsak sebagai partnernya dalam berolahraga, semoga teman-teman tetap semangat. Nah, sampai berjumpa di video-video selanjutnya.